Pemerintah baru saja ngumumin kerjasama dengan 48 perguruan tinggi buat perkuat pusat studi lingkungan hidup. Katanya, biar kebijakan lingkungan lebih ilmiah dan berbasis sains. Lantas, apa arti pembangunan berkelanjutan kalau hutan tetap ditebang dan rakyat adat tetap tergusur dari tanahnya sendiri? Menurut data Global Forest Watch, pada tahun 2023, Indonesia kehilangan 27% lebih banyak hutan primer dibandingkan tahun sebelumnya. Lembaga Auriga Nusantara juga mencatat di tahun 2024, deforestasi mencapai 261.000 hektar. Kebanyakan lewat izin legal yang katanya untuk pembangunan. Bahkan data resmi BPS menunjukkan sejak 2013 sampai 2022, Indonesia masih kehilangan hutan bersih tiap tahun. Ratusan ribu hektar lenyap begitu saja. Sementara itu, sekitar 50 hingga 70 juta masyarakat adat hidup di wilayah yang kini terus ditekan oleh ekspansi industri. Ada 22 juta hektar tanah adat yang seharusnya dilindungi, tapi belum diakui negara. Jadi, kalau kebijakan kita benar-benar berbasis sains dan keadilan, kenapa suara masyarakat adat yang paling paham bumi malah diabaikan? Kita juga tahu tahun 2023 aja kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,13 juta hektar. Asapnya mungkin sudah reda, tapi dampaknya masih hidup di paru-paru warga dan masa depan anak-anak kita. Dalam situasi kayak gini, kolaborasi kampus dan pemerintah memang penting. Tapi lebih penting lagi, sains harus merdeka dari tekanan politik dan industri. Apakah pemerintah bisa memastikan itu atau hanya omon-omon semata? Jangan sampai pusat studi lingkungan hidup cuma jadi biro riset pesanan, sibuk bikin laporan tebal tapi kehilangan nyawa, kehilangan akal sehat. Bukankah ilmu yang sejati lahir dari keberanian untuk berpihak, tidak dari seminar mewah yang membuang anggaran negara? Kampus harus turun dari gaya hedonnya, menyatu dengan suara petani, nelayan, dan masyarakat adat yang tiap hari berhadapan dengan krisis ekologis. Sebab keadilan lingkungan sudah nggak bisa lagi dirumuskan dari jauh, tapi perlu keberpihakan nyata, langsung menyentuh masyarakat itu sendiri. Kita butuh gerakan pengetahuan yang merdeka, riset yang nggak tunduk pada kepentingan industri atau kepentingan asing yang pakai isu hijau buat cari untung. Masalah lingkungan di negeri ini jelas bukan cuma soal teknis, tapi soal moral dan kepemimpinan kita. Alam rusak bukan karena kita nggak tahu caranya menjaga, tapi karena terlalu banyak yang memilih diam.